Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Balik lagi di Talk Show Alumni Baik. Diajak ikut, nggak diajak nyusul. Sik. Hari ini kita udah kedatangan tamu istimewa, Bapak Yunan Isfahan. Abang aja. Oke. Nah, Bang Yunan. Yup. Tahun berapa nih Bang lulusnya? 73 ya berarti 73. ya? Berarti masuk SMA-nya 71. 71. Nah, ini kan generasi Gen X ya Bang ya? Gen X apa Baby Boomers nih hitungannya? Baby Boomers ya, wah senior banget, ngefans banget saya Baby Boomers. Itu generasi yang membentuk bangsa inilah. Wah. Kalau buat saya ya. Gitu. Nah, ini karena kita udah kedatangan generasi awal SMA 28, kita pengen cerita-cerita nih Bang, gimana sih SMA 28 dulu pertama kali gimana gitu. Dengar-dengar sih itu pertama kali angkatan Abang yang di lokasi sekarang ya? Betul. Nah, gimana tuh Bang ceritanya? Karena kan angkatan pertama sebenarnya 70, 28. Tapi lokasi Jalan Ragunan itu baru 73. Oh, jadi pas tahun 73 baru pindah ke sana. Baru pindah. Sebelumnya di mana tuh Bang lokasinya? Di Tanjung Barat. Tanjung Barat. Tanjung Barat. Sekarang udah jadi apa tuh Bang? Sekarang Tanjung Barat jadi apa ya? Jadi real estate kelihatannya. Jadi di sana dulu awalnya 3 tahun dari tahun 70 terus tahun 73 pindah ke sekarang nih. Sekarang. Yang tempat kita sekarang ini kan. Ya, Oke. Karena dapat lahan di sana, mungkin dapat juga dari pemerintah dikasih dana buat bangun sekolah baru, dibikin. Oh gitu. Dulu dari SMP mana Bang? Biasa lah 41. 41, oke. Bahkan ibu nggak ada cuma 2, kalau 46. Kalau lain itu ya orang endonan deh. Paling kalau zaman sekarang swasta lah ya. Ya, kedua lah gitu. Cuma 2 sekolah aja. Tapi dari zaman dulu, zamannya Abang udah unggulan belum? Bang? Hah? Udah SMA unggulan belum? Kayaknya belum kedengeran tuh unggulan. Zaman dulu 28 tuh bukan kita pengen masuk. Oh gimana tuh? Kita diajakin masuk. Oh gitu. Iya. Terus terang saya dulu sekolah nggak 28. Tapi teman-teman, ayo dong lu pindah ke sini gitu. Ya udah kita masuk ke 28. Alasannya apa tuh? Dekat atau gimana? Antara lain di 28 saya dapat pagi. Oh gitu. Jadi saya dapat 2 sekolah tuh. Pagi di Bulungan di 11. Sore di Bulungan di 11. Pagi di 28. Jadi sekolahnya 2? Wah, bisa gitu ya masanya. Cuman ijazah cuma 1, 28. Pada masanya bisa gitu ya, coba zaman sekarang nggak mungkin bisa gitu. Pagi di 28, siang di 11. Enggak, kebalik. Ya, betul. Benar, pagi di 28, siang di 11. Itu berapa lama jalan kayak gitu Bang? Ya setahun lebih lah. Setahun lebih? Itu emang awalnya di 11 dulu, terus pindah 28 karena pagi. Kan 28 kan sebelah rumah saya. Oh, faktor kedekatan sekali ya. Rizky mau nggak sih sekolah di sebelah rumah? Mau lah. Hah? Iya lah. Oh, apa nggak mau? Mau banget. Masa? Nggak mau dong. Oh, biar mainnya jauh ya? Lah iya kan kita apa-apa ketahuan. Akhirnya saya kalau masuk kelas, kalau bel bunyi itu kadang-kadang saya masih sarapan di rumah. Teng sarapan. Bisa sambil di bawah lah ya. Oh iya, 28 nggak ada pagarnya dulu. Oh, nggak ada pagarnya. Keliling itu nggak ada pagar. Rumah saya kan sampingnya, jadi belakang aja. Samping kiri, samping kanan, sebret? Di samping saya, bukan di belakang. Oh, sampingnya persis. Berarti deretan yang taman-taman itu ya kalau sekarang ya? Iya, 28 situ. Enak banget ya, dekat. Jalan paling hitungan detik ya, bukan menit lagi. Jalan kaki sekolah hitungan detik, enak banget. Aduh, kok zaman sekarang sih boro-boro ya Bang, bisa dapet gitu ya. Enggak, maksudnya bisa dipanggil apa dong gitu. Kalau nggak salah sampai tahun 90, warga Sebret tuh masih dapat privilege. Pasti diterima. Gitu, pasti diterima. Belakangan nggak bisa, harus ikut tes. Gitu. Kalau dulu kan namanya dia kan tanah itu kan punya tanah komplek, dikasih ya sedikit utang budi lah tuh mungkin 20 tahun. Udah 20 tahun udah lupa. Lu harus tes, nggak lulus nggak masuk 28. Oh, tapi selama belasan tahun itu privilege masih ada? Masih ada. Wah, beruntung sekali tuh warga-warga Jati Padang, Karangpola, situ-situ ya. Ya, sekarang balik lagi tuh peraturan gitu. Oh, rayon. 2 tahun terakhir balik lagi. Jadi yang komplek 06 tuh saya harus diterima 28. Iya. Jangan lihat otaknya, lihat KTP-nya aja. Tesnya KTP ya Mas? KTP. Mana nih gitu? Sama kakak, beres. Oh ya kakak ya. Jangan dilihat ininya, rapotnya.
Itu Masih balik lagi ke situ ya kita ya. balik lagi. Nah, tahun 70-an dulu, aduh Jakarta masih bersih banget ya berarti ya, udaranya ya. Masih enak banget ya. Belum ada Metro Mini, Kopaja lewat 28 belum banyak Dulu ya. Kita di 28 tuh anak-anak nih. Kalau saya sih nggak ngalamin ya, keluar rumah kan. Nggak ada yang pakai kendaraan umum. Jadi kalau di pasar ya nebeng truk marinir. Pokoknya truk lewat lompat. Pasar tikungan turun gitu. Nggak pernah ada yang mau bayar sekolah. Wah, zaman saya bisa hitungan jari kayak gitu, masih hitung jari. Paling yang cewek mungkin ya jalan kaki. Tapi sehat-sehat loh cewek-cewek dulu. Ya kalau kita dulu paling ngebak ya, pakai mobil Iya, atau kalau pickup ya. paling ngebak. Tapi kalau truk ya udah jarang sih enggak. Kalau zaman saya sih bang. Ya beda berapa? Jauh. Berapa? 2001. Hampir 30 tahun? Iya, 27 tahun. 27 tahun. Oke, ada sih cerita-cerita seru mungkin bang dari zaman itu bang. Cerita serunya. Bandelnya kayak gimana sih? Anak tahun 70-an tuh bandelnya kayak gimana sih gitu? Waduh, saya sih termasuknya golongan orang anak gak bandel. Masuk golongan anak kesayangan guru. Enggak, tapi ngelihat teman-teman kayak gimana sih? Ada nggak sih? Ya, Paling bolos-bolos gitu segala paling macam. bolos. Paling kalau nggak suka demo gitu sama demo? kepala sekolah demo. Oh, demo internal. Internal. Kalau sekolah begini, anak nggak setuju gitu kan. Kalau nggak salah tuh waktu dulu disuruh masuk siang salah tuh pada demo. Akhirnya ya nurut juga, mau sekolah di mana lagi gitu kan. Tapi jiwanya udah dari muda udah demo ya. Biasa kan Udah. hitungannya mahasiswa, ilmunya SMA udah mulai demo gitu ya. Udah berontak, pokoknya gitu. Itu yang saya suka dari baby boomers tuh bang. Gitu. Cuman ya kalau dulu sih kalau saya inget ya, guru-guru sama kita akrab. Kayak saya ada dulu guru kan saya masih terkenal guru ilmu ruang itu. Saya tuh merangkap supir dia gitu loh. Oh gitu. Gurunya pintar ya. Siang dia ngajar, sore dia keperluan ditelepon. Nah Yunan ke rumah ibu ya, nih aku mau kesini. Jadi kita disupir dia gitu loh. Oh gitu. Tapi SMA belum ada SIM dok? Hah? Belum ada SIM? Wah, kalau saya udah punya. Oh, udah punya. Enak. Yang penting aman ya. Oh ada lucu lagi. Ada dulu namanya saya kenal ibu almarhumah Ibu Argono ya. Dia tuh kursus bahasa Inggris. Saya nganterin coba kursus. Akhirnya dia jadi guru bahasa Inggris di 28. Oh gitu. Saya nggak bisa ngomong Inggris. Itu nganterin. Wah seru juga sih. Kalau zaman sekarang kayak nggak bakal kejadian sih bang. Gila seru banget. Terus gini ya, kita ada lagi Pak Sukis gitu ya. Kita murid sering nginep di rumah dia. Oh gitu. Ngalamin nggak? Guru apa tuh bang? Dia ilmu ukur sudut, goniometri. Oh oke. Jadi kita kalau gini kita les, di rumah dia kita nginep. Oh gitu, jadi les dulu sampai sore. Sore, baru pulang sekalian. Nginep. Asik. Tapi itu besoknya sekolah atau besoknya masuk? Masuk. Besoknya tetap masuk. Sekarang masih ada nih, guru masih hidup, alhamdulillah. Ibu Fatimah masih ada. Dulu cantik, kita sering godain. Guru kita tadi guru biologi. Masih ada sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih sering gabung lah kalau kita piknik kemana masih ikut. Ya insya Allah sehat-sehat Bu Fatimah ya. Terus bang, dulu pertama kali masuk 28 itu kan diajak nih, gitu kan. Sedangkan kalau zaman saya kan udah susah banget nih masuknya nih. Apalagi yang zaman-zaman di bawah saya tuh udah susah banget masuk 28. Itu diajak masuk ke 28 itu satu kelas atau satu angkatan tuh berapa muridnya? Zaman itu? Kayaknya nggak banyak ya, nggak 30-an kayak gitu. Per kelas? Oh lumayan, berarti ada berapa kelas tuh? 3. Kelas 1 ya satu ABC gitu, 1-1, 1-2, 1-3 gitu. Kelas iya satu kelas gitu. Oh gitu. Oh. Tapi ada IPS, ada IPA. Iya. Gitu aja. Gitu aja. Oke. Dulu tuh ada kuburan situ. Ada kuburan? Di mana? Taman basket 28 itu. Dulu ada makam keramat. Waduh, ini cerita seru nih. Nah ini nih. Namanya makam Mbah Sebret. Mbah Sebret. Ya. Oh, Jalan Sebret itu. Wah, pengetahuan ini oke sejarah. Orang jauh-jauh datang bawa ayam panggang, macam-macam, mau nginep. Ada cungkupnya. Nah, dia pulang, kita ambil ayam panggang. Jadi waktu bikin lapangan basket baru itu dibongkar. Saya lupa tahun berapa tuh, mungkin tahun 90-an gue dibongkar. Oke, itu fakta sejarah ya teman-teman ya yang saya baru tahu nih. Jadi
Mbah Sebret ya? Mbah Mbah Sebret. Sebret itu dulu makamnya di lapangan basket sekarang, Ya, terus entah tahun berapa itu dibongkar. dibongkar. Tapi itu makam keramat ya Bang ya berarti Ya itu? orang banyak nyari ilmu, nyari pesugihan, nyari kekayaan. Iya sih kalau bawa ayam mah Nah, iya, nggak keramat sih kayaknya iya kan? betul. Gitu. Banyak berarti hampir tiap. Tapi kita lihat dong berarti kalau malam orang datang Datang iya, lihat. mesti di lingkungan sekolah soalnya ya. Dia persisnya sekarang ya lapangan basket yang bawah tuh. Ya apa Iya, lapangan basket ya Dekat yang baru. masjid. Di situ. Di dekat masjid MBR kan ya? Ya, Lapangan jauh basket situ. situ. Gede makamnya, Bang. Ya umumnya makam-makam keramat gimana sih? Ada rumah-rumahannya gitu loh. Ada pendopo-pendopoannya gitu kan. Ya. Itu kalau misalnya ada acara di sekolah sampai malam nggak agak-agak merinding gitu? Itu Ruby 28. Orang banyak yang nggak tahu ya. Kok Sebret gitu ya? Iya, Nah, kan kita tuh Gang Sebret kan gitu. Nah, Ternyata itu Mbah Sebret Mbah tuh Sebret. legenda ya, legendary ya. Legenda. Oh gitu deh, kenapa emang orang sakti atau gimana? Nggak tahu juga ya. Apa emang Oh, ada yang aneh lagi. dikeramatkan aja? Pas digali, Hah? kamar kami nggak ada isinya. Gak ada isinya? Oh Kosong. dia makam kosong dong? Kosong. Pas udah pindahin, gak ada isinya? Digali lagi. Saya kan ada di situ. Kok nggak ada isinya? Ya Oh, udah. pantesan sajen yang dimakan, sajen yang ditaruh dimakan gak apa-apa. Soalnya gak ada isinya. Makam kosong. Betul, betul. Ya datang datang pesugihan, Iya. udah bawa-bawa segala macam, makamnya Tapi kosong. jangan-jangan dia udah kaya kali. Waduh, itu prank tahun 70-an tuh kayaknya ya. Gitu, wah ini teman-teman historical fact ya gitu. Jadi di lokasi lapangan basket sekarang dulu ada makam keramat, makam Mbah Sebret. Nah, yang ternyata itu orang udah pernah datang ngasih segala macam sajen, ternyata pas dibongkar nggak ada isinya. Gitu. Prank tahun 70-an pokoknya. Nah, oke. Kita ngobrol apa lagi? Oh iya, dari 28 dulu IPA IPS, Bang. IPA. IPA. Terus dari 28 ke Saya lanjut ke ke Trisakti. Trisakti. Ngambil Arsitektur. Oke, berarti kerja jadi arsitek. Kerjanya jadi kontraktor. Kontraktor. Iya, masih jalur saya. Oke. Berarti Trisakti tahun 73 masuknya ya. 74. 74. Pas malari. Malari. Ya. Masuk Trisakti 74, arsitektur, jadi kontraktor. Sekarang masih aktif gak, Bang? Aktif. Masih aktif terus. Aktif apa yang tanya ini? Kerja. Orang bilang kerja udah harus pensiun, cuman nggak pengen pensiun. Iyalah. Ya, Masih sehat. Iya, alhamdulillah kan masih sehat gitu. Nah, sehari-hari sekarang tapi masih ikut project segala macam gitu-gitu. nggak, bidangnya berbeda. Oh, beda sekarang. Beda. Kesibukannya apa nih sekarang nih, Bang? Soalnya di bidang fotografi, Oh, gitu. gitu. Motret. Motret, Apa nih? Fokusnya kemana? hampir semua ya, motret Hampir ya. semua. Ya, terakhir ya waktu konversi Asia Afrika, kita official di situ. Oh, gitu. Bisa ajak-ajak dong. Boleh. Ajak-ajak dong. Nanti kita tukeran kartu nama ya, Bang ya. Betul, Lumayan habis betul. ini ya kan. Ingat yang kemarin ya kan. Silaturahmi mau bawa rezeki gitu. Betul. Gitu. Terus kalau biasa ngasih dong kayak kalau udah serius di fotografi ngasih workshop, seminar gitu, pelatihan. Sebenarnya dulu kita sempat mau bikin sekolah, gitu kan? Ya idealisnya begitu. Tapi ternyata nggak jalan. Lalu teman-teman udah bilang yang senior, oke kita bikin kayak sekolah motret gitu ya. Tapi ternyata juga nggak jalan. Itu yang sibuan yang lain udah terliwat gitu loh. Karena tergantung sama teman-teman yang lain sih ya kalau bikin institusi edukasi kan agak susah kalau sendiri ya. Nah, tapi kalau yang gini-gini aja nih, Bang. Yang gimana? Begini. Kayak gini-gini nih, kayak podcast gini nih, depan kamera kita ngobrol ngejelasin gitu. Ngomong depan kamera, terus terang saya baru dua kali depan kamera nih. Asik nih, gimana? Ini yang kedua. Yang pertama kapan tuh? 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu, tahun berapa? Ayo hitung. Gua lagi PS, gak jago gitu. Tahun 73. 73, oh iya 73, ya Allah. 73 tuh ada acara apa tuh, Bang? Depan kamera. Kebenaran saya diutus oleh 28 ikut cerdas cermat di TVRI. Cerdas cermat. Saya dengan teman saya almarhum Joni. Itu 28 ada prestasi juga baru kecil-kecilan. Udah pinter dong berarti 28 dari tahun 70-an. Udah pintar 28-nya. Pinter dong ikut cerdas cermat masuk TVRI nggak sembarang sekolah tuh, Bang. 28 apa saya yang pintar? Ya, kadang-kadang kita ngomong gini, yang bikin 28 pintar tuh kita. Jangan-jangan karena saya dekat sama gurunya gak tahu. Ada X faktornya. Mungkin.
Tapi menang. Menang. Menang? Menang. Alhamdulillah. Saya masih ingat antara pertanyaannya gitu ya. Pesawat Rusia apa? Oh, pengetahuan umumnya Pengetahuan gitu. umumnya, Tapi gitu kan. internasional gitu kan. Dulu gini, saya tahu jago di pengetahuan umum. Teman saya jago tentang hitung-hitungan. Oh, oke. Kan gitulah. Kalau ini saya lempar ke dia. Tapi kalau cerita pengetahuan umum, bagian saya. Oh, senang sejarah juga, Bang? Iya tuh pengetahuan umum. Saya kan hobi baca kan. Itu kita sebelum ke sana tuh ada bimbingan dulu gitu loh. Oh, dikasih kisi-kisi dulu nggak? Enggak. Tapi kita ada persiapan di sekolah. Persiapan. Kan saya yang banyak kan seluruh Jakarta. Sudah cermat. Seluruh Jakarta cermat juara 1. Jadi di TVRI itu yang bisa TVRI itu juara-juaranya ya pokoknya. Ya, oke nanti kan adu lagi gitu kan. Ya kayak diskusi TV gitu. Prestasi lah ya teman-temannya tahun 70-an gitu kan udah ikut Just Cermat TVRI. Itu satu-satunya TV loh saat itu ya. Ya kan? Satu-satunya stasiun TV tahun 70-an 28 bisa masuk Just Cermat kan. Iya. Gitu. Bersama juara-juara yang lain lah ya pokoknya. Sekolah-sekolah hebat lain di Jakarta. Ya, untuk sekolah pinggiran tahun itu sih ya oke lah. Dulu kan masuknya pinggiran loh. Pinggiran. Oh karena lokasi kan? Karena lokasi. Ya, saya kan pindah ke situ juga kaget-kaget nih. Ini di daerah mana nih sekolah? Padahal dekat rumah. Ya karena orang tua pindah ke situ. Ya udahlah. Oh karena pindah rumah juga ke situ. Iya. Sebelumnya nggak tahu nih ada daerah namanya sih. Tadi saya tinggal di Kuitang. Oh di Kuitang. Tengah banget kali itu kan? Bener. Tengah banget. Senen situ kan? Senen. Nah, pindah ke Pasar Minggu kan? Kalau 41 ya kemana lagi kalau 28? Ya, iya kan? Ya, nah, itu dia. Udah pilihan jalurnya ke situ. Iya, Ragunan terus ke situ kan. 28. Ke 28. Oke, terus kita bakal ngomongin tentang alumni nih Bang, gitu kan. Bang Yunan tergabung di kegiatan alumni ini dari kapan sih kalau kita mau tahu? Yang kepengurusan Mas Nugroho tuh 2018. 2018 berarti yang tahun sebelumnya. Kemarin. Oh, tahun sebelumnya. Oh, dari tahun kemarin. Iya, 2018. Oke, dari kepengurusan kemarin udah ikutan. Di bagian apa, Bang? Saya pengemas, pegang pengmas. Pengemas dan saya pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Sosial. Oke, lebih ke kayak misalnya kita kalau di company-nya CSR gitu ya. Ya, CSR itu. Kita lebih ke giving to back to society lah ya. Oke, terus ngelihat kepengurusan sekarang nih di bawah pimpinan ketum kita nih, Bang Ares. Ya. Bang Yunan ngerti gimana? Ya, saya lihat sih ada perbaikan ya dan harapan saya besar untuk Mas Ares gitu loh. Dengan tenaga muda, energi muda, ya pasti sesuatu kan akan lebih baik gitu kan. Ya. Yang penting dia bisa mengayomi seluruh angkatan. Karena ngayomin angkatan kan nggak gampang. Ya betul. Ya kan sama aja dia ngayomin bapaknya gitu kan. Bapak sampai ponakan ibunya kan. Ponakan dia. Iya. Ya jadi dia harus banyak belajar lah. Kan beda-beda kan ngadepin kan. Ngadepin seumuran kan berbeda nih. Ngadepin tante. Ngomong berbeda lagi. Salah kata lu kata kemplang gitu. Harus hati-hati semuanya gitu kan. Sedangkan kita kan tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Benar. Jadi mesti benar-benar diplomatis sekali ya kita sekarang. Tapi Ares cukup oke lah. Iya. Jadi lebih masuk ke semuanya bisa masuk lah. Lebih smooth lah gitu. Kita mundur dikit nih. Balik lagi ke 28 zaman Bang Yunan. Dulu selain sekolah ada nggak sih ke zaman sekarang gitu kayak UKM ekskul gitu, ekstrakurikuler. Itu ada nggak sih dari zaman dulu? Ekskul ya. Ya paling ya PMR gitu. PMR yang tidak ada ya. Ada tuh. Zaman kita dulu suka manggil, saya lupa tuh anaknya. Pokoknya suka ya manggil ke sekolah gitu kan ngajarin seni gitu kan. Oh gitu. Tapi nggak reguler ya. Jadi kapan kita butuh aja datang gitu. Jadi lebih ke occasionally gitu kan. Kapan kita butuh mereka datang. PMR, kesenian gitu-gitu. Olahraga gimana Bang? Nah olahraga kayak 28 cukup bagus ya dulu. Terutama basketnya ya. Oh gitu? Saya nggak terlalu apal ya. Tapi anak 28 tuh banyak menang. Oh iya. Dari tahun 70-an tuh udah bagus basketnya. Banyak menang. Tapi sebenarnya sih ini off the record nih. Dia banyak ngebon pemain Pasar Minggu. Cabutan. Itu kan ada apa lah. Itu kan ada klub basket kan. Cukup terkenal lah di Pasar Minggu ya. Bagus lah pemainnya. Jadi 28 kemarin sering menang gitu. Sering menang. Karena anak klub ikutan. Jadi zaman dulu udah
begitu zaman dulu. Tapi ya tahun 78 bang masih wajar lah kayak gitu kan. Gitu. Banyak kayak Tarkam aja gitu. Tarkam dari kampung. Oke, tapi kok zaman sekarang sih adik-adik kita yang di 28 sekarang nih basketnya lagi bagus lagi nih bang. Kemarin udah mulai menang-menang lagi gitu kan. Ya. Di Jakarta udah bagus, gak cuma Jakarta Selatan, di DKI juga udah bagus. Cewek cowoknya tuh basket udah mulai sering menang, sering juara gitu. Ya kita doain aja sih. Ya jangan-jangan mungkin anak sekarang gizinya cukup. Iya betul. Hah? Gizinya lebih baik pastinya. Gitu lebih diperhatiin sama orang tuanya gitu kan. Kalau saya sih ngelihat angkatan saya tuh ya benar-benar struggle gitu hanya buat lulus SMA pun benar-benar perjuangan hebat gitu loh. Iya gitu. Apalagi kalau zaman saya kan dulu kan lagi musim-musim tawuran. 28-nya sih enggak gitu kan. Iya. Tapi kan sekitarnya kan. Jadi berangkat sama pulang sekolah tuh lumayan deg-degan sih kalau pakai seragam putih abu-abu gitu. Kalau zaman saya dulu. Tapi 70-an enggak ada ya tawuran-tawuran gitu. Belum marak lah ya. Kalau di lokasi 28 itu pasar minggu itu daerah aman. Oh karena pinggir. Karena di tengah. Jadi kalau di pasar minggu daerah gawat, sering ribut. Mulai dari turunan kecamatan 28 aman daerah rumah saya. Di Ragunan gawat lagi. Oh gitu. Nama gengnya Kobra dulu. Kobra, oke. Cowboy Ragunan. Iya tahu. Cowboy Ragunan. Nah itu dia sering bentur. Kita mah itu sering banyak tuh bang, pilokannya di mana-mana dulu saya lihat zaman saya kecil. Grafitinya kan mana-mana kan. Sisa-sisa gitu. Kobra kan. Tahun 80-an akhir tuh masih banyak kan coret-coretannya kan. Gitu. Nah, sekarang balik lagi nih ke alumni. Kalau sekarang kira-kira Bang Yunan harapannya gimana sih ke depannya, atau Bang Yunan punya ide apa gitu? Misalnya yang pengen disampaikan ke teman-teman, oh kita mau bikin ini nih, kita mau bikin ini gitu, atau harapannya aja deh buat kepengurusannya Bang Ares gimana? Ya kalau saya terus terang kalau ke alumni saya kalau ke sekolahan saya nggak terlalu ngerti ya. Saya kan lebih concern ke alumni ya. Kan kita kan dua sisi kan nih, satu ke sekolahan, satu ke alumni kan. Nah, terus saya ingin Ares tuh bisa lebih ngayomi, kan alumni itu banyak. Ya, nggak semua juga udah established gitu ya, macam-macam lah ya. Ya mungkin dengan teman Ares kan bisa ngebantu, paling nggak ngebuka jalan gitu loh. Betul. Ngasih pancingnya. Gitu. Ya, setuju. Kan. Karena kan potensi besar sekali gitu loh. Betul. Kita ada berapa? 15.000, 16.000 alumni. Betul. Ya mungkin ada beberapa puluh % yang benar-benar udah hebat kan. Yang mudah-mudahan juga alumni yang hebat itu mendengar gitu loh. Tergerak hatinya. Karena saya perhatiin nih yang masih ini ya kira-kira tuh alumni yang menengah gitu loh. Yang masih concern sama sekolahan gitu kan. Kalau yang di atas ya mungkin ya mudah-mudahan sih dengan banyak sampai ke mereka pesan-pesannya kan mereka ingat gitu ya. Iya. Gimana kita ntar nyelip-nyelip lah di antara kesibukan mereka gitu. Saya juga udah insya Allah kita kan ada Forbes nih gitu kan, ada Forbes. Nah sekalian closing kita mau ngajak teman-teman di sini. Insya Allah nanti Bang Ares dan teman-teman di sini kita mau enhance lagi ini si Forbes ini jadi lebih advance. Jadi nggak kita cuman UMKM aja, jualan pribadi aja. Jadi lebih ke benar-benar forum bisnis gitu. Jadi siapa bantu siapa gitu, kita saling bantu, ke referral segala macam kayak gitu. Jadi ibaratnya duit kita muter di sini aja lah gitu kan. Ya kan daripada bantu orang lain mending bantu sama keluarga alumni 28 kayak gitu. Insya Allah kita kayak gitu. Oke, makasih banget Bang Yunan udah ngobrol banyak fakta-fakta menarik ya, lucu-lucu ternyata tahun 70-an. Tuh teman-teman yang nggak tahu mungkin bisa kebayang tahun 70-an kayak gimana kan dari cerita Bang Yunan tadi. Oke, terima kasih di episode kita kali ini. Terima kasih banget Bang Yunan udah datang. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman kita semua. Kita doakan juga 28 IKA 28 under Bang Ares bisa lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.